Iya. Tapi bisa taruh samping. Faramis samping. Cowoknya taruh mid kan soalnya. Oh, Matildanya ternyata jadi Romer. cowok samping. Cowok berarti. samping. Cowok gold ya. Berat ya sebenarnya ke cowoknya bakal taruh samping, tapi kecuali taruh di arah gold lane nanti. Kalau ketemu gold lane mungkin kayak Clean, kayak Clean, Popol, Brody itu bakal kerepotan. Tapi bener aja Roger yang tadi bilang sama Abed akhirnya menjadi pilihan dari Rebellion Sinai untuk menjadi jungler ya. Dan Ruby kali ini berada di sisi, gua rasa bakal dari gold lane untuk berhadapan dengan Chow. Ini juga mereka nge-secure buat mereka sendiri nggak sih? Karena ya takut aja rubinya diambil sama EVOS Ya. Icon. Ya udah, mendingan gue yang ngambil. Benar. Tapi ya asuransinya, mereka udah punya Cecilion sama Roger ya. Jadi mereka ya udah ambil aja rubinya. So tanpa berlama-lama lagi, let's go, kita masuk ke dalam match yang kelima, Rebellion Sinai versus EVOS Icon, dan masih ditemani oleh Gio, Abed Ansel dan juga Goni kali ini. Ya sudah ada Pendragon kali ini. Langsung aja tuh ada Ziri, Asigen depan sana bersama dengan WC bahkan. Pendragon dalam keadaan tidak baik-baik saja, tapi dibantu dia dengan ada 16 MC. Bahkan udah sebuah lompatan laut muncul dari bawah langit, bawah air. Udah membuat Pendragon kaget sepertinya. Yes, langsung coba buat di cutting dengan ternyata cukup agresif sih. WJ sama Ziri Asigen dia cukup pede juga, karena secara 1v1 jujur ya emang lebih unggul Blue ya kalau untuk ngelawan Chow, karena ya bisa nge-spam juga plus durability juga ya lumayan. Jadi itu yang membuat dari WJ dan juga Ziri cukup pede untuk early phase tadi pengen nge-cut dan dapetin level terlebih dahulu. Oke, dari sisi atas kali ini dia nih yang seru nih. Ternyata Ruby-nya kegocek, pemilihan Ruby yang harus berada di sisi gold lane. Dia pikir dari cowoknya akan berada di sisi gold lane juga, tapi ternyata di pilihan terakhir Rafici melakukan pick terhadap Clean-nya. Dan ini sebenarnya menjaga perimeter juga ya. Kalau misalnya Clean ini memiliki area yang cukup besar untuk menembak ke arah Ruby. Jadi Ruby sepertinya harus banyak-banyak bermain, jaga-jaga jarak juga. Jangan sampai dia ter-take down di awal-awal menit seperti ini. Bahkan kalau kita lihat dari tas Dede udah muncul ke area atas, mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang WJ. Tapi dari bawah Ziri Asigen, ternyata kamu udah sekarat dari kemarin loh, Bet. Pendragon ini main ngeri banget, pakai Esme ngeri, pakai Chow ngeri. Jadi perlu diwaspadai sama anak-anak Rebellion Sinai. Ini adu mekanik nih. Iya. Terlihat ya. Dan kita sangka-sangkanya cowoknya akan kesusahan malah ngebalikin ya. Malah ahead ya. Jadi oke, menarik. Dan untuk ini setup turtle kayaknya lebih diunggulkan ke arah kanan ya, EVOS Icon untuk saat ini. Kita lihat aja respon dan rotasi dari Rebellion Sinai. Oke, udah mulai ada sedikit pergerakan juga. WJ featuring Derry Stain. Ini Cloud pun harus bisa jaga jarak juga sih, karena hitungannya salah satu natural counternya dengan hadirnya Kadita bakal membuat dia ketar-ketir, tidak tenang hidupnya, karena bisa banget disamperin. Jadi lebih agak bersabar lagi. Dilihat, ini Cloud dan juga 16 MC, ya bukan 16 cm. Bukan CM. Iya bukan CM, MC kan. Udah mulai bergerak lagi ke area Turtle Pitnya kali ini Walrus dan juga Derry Stain. 4 melawan 2, outnumber. Ke arah depan Pendragon kali ini bakal nge-zoning out dan ingin diambil alih kembali, tapi lihat dari segi turtle diamankan oleh seorang Walrus. Sampai Blade dilancarkan oleh Tas Dede. Ziri Asigen split dan ternyata first blood diamankan oleh seorang Walrus kali ini. Masih mau berlanjut dari Ziri Asigen, masih mencoba untuk mendapatkan Cloud, langsung di backup dengan ada WJ, masih ada Flicker, mulai kesurupan, split-splitnya masuk dan akhirnya Give Cloud tumbang di tangan anak-anak Rebellion Sinai. 2 poin kill diamankan oleh mereka, dan ini awal yang baik tentu saja. Tapi di sisi lain Pendragon kali ini udah mengetahui bahwa source skill dari Ziri udah mulai cooldown, tapi masih ada loh. Udah ada Way of Dragon tadi sempat dikeluarin ya, dan akhirnya ditendang begitu aja. Minggir lu, gue mau lewat. Macem-macem lo gak tendang. Ngeri ya. Ngeri bos. Coba bergerak lagi di arah top lane-nya. Ini 4 melawan 3 harusnya, tapi datang bantuan juga dari seorang Walrus. Bakal nge-contest dari segi gold buff, dan ternyata Retribution save the day. Ditahan ya sama Tas ya. Iya. Gak nyangka juga kayaknya. Dan ya. Walrusnya udah emang pengen langsung retrieve. Emo pendek connect, dan lihat saja apa yang terjadi. Oke, Rockboy udah mulai masuk, dan yes, Rafici sepertinya dalam keadaan baik-baik saja karena backup melakukan oleh 16 MC. Baik sekali, bahkan menumbangkan seorang WJ di depan sana. What an
unexpected move yang dilakukan. Kelas. Ya asik. Kelas ya? Sedap. Ngeri ya? Saya Klasi. pamit kayaknya. Saya juga mundur biar Abed kakek sendiri. Oke, kita bertiga aja kali ya. Ntar siapa yang nemenin ya? Ini Bapak produsen. Ayo Pak ngekes Pak. Tapi sisi lain ya Bet ya. Kalau kita lihat ini EVOS Icon jadi mulai pede sepertinya setelah dapat 1 poin kill di area atas, setelah ada adu mekanik juga. Tinggal bagaimana mereka mengaplikasikan ke seluruh timnya Wis. untuk bisa memberikan efek yang baik. Bahkan udah ada Ammo Vended yang masuk kali ini. Satu momen udah didapatkan oleh anak-anak EVOS Icon. Reverse manipulation dikeluarkan, dilihat dari GRLD akan tumbang di area belakang sana. Tapi udah mulai ada Roger kalikan pulse-nya. Kali ini udah masuk Kaditan dan Yves-nya dikorban lagi dan lagi. Di sisi lain Clean-nya harus tumbang di tangan seorang Cecilion. Bahkan Tempest of Blade dikeluarkan, mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill lagi. Tapi tas triple kill diamankan oleh seorang Derry State. What a play banget dari teman-teman dari Rebellion Sinai. Ternyata di early seperti ini Cecilionnya udah memberikan impact yang luar biasa. Itu kitingnya sih dari sisi Rebellion Sinai sama Walrus yang maju. And then dari sini coba buat kiting, maju, mundur, nyicil dan siapa sangka dia dapetin 3 poin kill di area top lane. Tapi lihat kali ini dari Ziria Sigen, split dirasuki, ditarik, dikeluarkan, bahkan cuma untuk dihajar, disedot. Tapi Walrus cukup sekarat kali ini. Dan lihat di area depan Ravici menjadi korban jiwa. Ziria Sigen sendirian, tapi datang juga dari Stain untuk membantu. Tapi Walrus tidak terselamatkan. Split 1 melawan 3 dan Ziria Sigen bahkan akankah merasuki seorang Pendragon? I don't think so. Wow, masih mau dihajar lagi. Datang juga seorang WJ, tapi Pendragon masih cukup tanky dan masih bisa bertahan di sisi top lane-nya kali ini, Gio. Ini nggak adil sih menurut gua Bet, karena Rebellion Sinai tadi dapat Ravici sebagai gold laner, tapi EVOS Icon dapat Walrus. Itu yang menurutku tidak menjadi turning point yang baik untuk anak-anak Rebellion Sinai. Tapi di sisi tengah kali ini sudah mulai ada kerusuhan lagi yang akan dilakukan 16 MC. Tapi kita lihat juga dari seorang Hais, dia harus membuat momentum dengan Ammo Vended sih. Kalau misalnya dapat 2-3 orang, disitulah akan muncul perdebatan antara Rebellion Sinai dan juga EVOS Icon. Ya sudah mulai masuk ke area bushnya, ditungguin dong. Hais Geralt ini apakah Hais Geralt atau Kayaknya Geralt ya. Geralt ya, ya, kayaknya. Kita asumsi aja Geralt kayaknya. Hais KSD aja. Iya, Si karena- kenal tuh. mostly sih gue jarang denger sama GRLD kan, masih singkatan deh. Agak Kalau GRLD nama Panji kan jauh ya. Iya. Gak mending masuk bahas ya. replay nih. Oke, kalau replay dari atas ini sebuah rotasi yang bagus. Cuman kalau lihat tuh backupnya, kalau lihat minimap backupnya bagus banget. Roger dan kawan-kawan langsung masuk. Oke, satu member dari Geralt mati, dari takedown. Cuman langsung dikompensasi dan bahkan Cecilionnya di sini di baiting saja oleh WJ-nya sih. WJ-nya juga mau ngebaiting biar seorang tas tuh kayak mau nge-kill, ternyata malah triple kill Cecilion. Berarti poin pentingnya tadi ternyata dari Stain itu nggak diinjak sama sekali, nggak Iya. dicicil kan. Makanya kayak dia, ya udah gue cicil balik lu. Yoi. Gitu. Tapi malahan dari cicilan ini ya kita lihat Walrus tiba-tiba dapat 1 poin kill terhadap 16 MC tadi, sempat kita lihat notifikasi dan bahkan Notifikasi. mereka juga dapat turtle dari notifikasi berikutnya. Iya di in game, Di in-game, kan. notifikasi in-game. Betul. Masa di handphone saya? Iya. Bukan dong. Roger kan gak punya WA. Ya, tapi cenah. Tapi di sisi lain ya kita lihat masih ada tenang dulu nih dari kedua tim, tapi udah pergerakan dari Pendragon. Ini dia loh. Pergerakan Pendragon ini patut diwaspadai karena bisa tiba-tiba muncul, tapi udah Psychic Eagle masuk karena seorang Walrus masih bisa di backup oleh dari Stan dan juga Geralt. Tapi sisi lain, wow, wave-nya sakit banget, langsung diberikan poin kill kepada Geralt yang ada depan sana dan menghilang tas Didi untuk kedua kalinya. Itu di outplay sih sejujurnya. Dia Ocean Oddity keluar nyebrang, and then tas Didi datang. Dia samperin Bit of the Ocean ya. Iya, Gila, itu mind blow sih move-nya. ombak Bali muncul. Iya. Ombak Bali. Soalnya pantai Bali kan bagus-bagus, Pak. Oh, banyak gitu. ombaknya begitu. Anak Bali bet ya. Enggak juga sih. Tapi di area atas nih ya, anak-anak EVOS Icon udah dapetin 1 outer turret. Tapi di sisi bawah ini loh,
Walrus dibiarkan begitu saja, sefleksibel itu, bahkan sampai inhibitor turretnya didapatkan, tentu saja menambah poin gold mereka semakin jauh. Dan sampai dari itemnya nih Goni udah mewah banget dilihat ya. Mewah banget karena true damage juga baru dinamain oleh Roger, duitnya 7.000 berbanding 5.000 seorang tas. Ini kedua junglernya aja ya udah ketinggalan. Sementara itu Dominance Ice juga akan Cecilion, ini Cecilion gak indie ya. Oh, Dominance Ice cuman glue-nya udah Oracle, lebih ngerecokin lagi dari teman-teman EVOS Icon. Oke, tapi kayaknya Pendragon di arah depan sempat dicicip pelan-pelan. Tapi nih permasalahannya ya, ini Rebel Sinai udah makin unggul, turret didapatkan, gold lead juga dipegang 6.000 ya untuk sejauh ini. Membuat EVOS Icon harus putar pikiran gimana cara ngebalikin momentum yang sekarang lagi dipegang sama anak-anak Rebel Sinai. Karena menurut Ansel ya, Abed Ansel, kayaknya itu kuncinya sih lebih ke arah Cecilion sama Kadita yang bakal jadi poin penentu ya. Karena inisiasi plus damage dealer. Betul. Ya, ini jadi tugasnya Pendragon sih menurut gua. Pendragon harus coba gimana caranya si WJ ini gak bisa leluasa buat masuk, yang bisa kasih surprise attack, dan udah mulai ada wave yang muncul dari seorang WJ Pendragon. Nah, ini baru gue bilang Wave Dragon dibutuhkan, membuat Claw langsung mengeluarkan sebuah reward manipulation, dan ditambah lagi dengan adanya dari Tempest of Death yang dikeluarkan oleh Tas, membuat WJ harus hilang. Tapi itu hanyalah pengalihan isu kawan, karena Rebel Sinai langsung mendapatkan Lord yang biasa aja, Lord yang belum masuk level 12. Yes, ini satu member ditukarkan dengan satu Lord. Ini hitungannya ya, cuan banget sih. Cuan banget. Walaupun ya nggak terlalu banget ya dengan kehilangan satu member, tapi momentum baitingnya berhasil. Ibaratnya nih kalau lagi mancing, anak-anak Rebel Sinai dapat ikannya. Kepancing. Dapat ikan. EVOS Icon. Kepancing. Iya, kepancing kan. Dan soalnya yang di take down juga roamer pak. Jadi memang istilahnya it's okay WJ kedua kali. Tapi kita lihat nih Lord offense-nya teman-teman EVOS Icon, defense-nya gimana sih? Karena kayaknya emang susah sih ya untuk sekarang kalau dilihat, karena Clintnya juga masih butuh item. Mereka nggak bisa split push meskipun ada link. Jadi kita lihat aja tentunya balik lagi dari eksekusi ini, defense yang cukup penting. Teman dari Rebellion mereka ngincer satu turret aja udah untung sebenarnya. Satu turret udah untung ya. Apalagi Lordnya udah berjalan ke area bawah. Tapi sisi lain kita lihat kali ini Tas udah mulai diganggu dari purple buff, sampai sempat dikeluarkan. Bahkan WJ kali ini masih bisa mundur ke area belakang. Dan gue penasaran siapa yang akan dapetin satu purple buffnya. Masih didapatkan link sepertinya, tapi di area tengah kali ini satu objektif akan segera diamankan. Oke, tadi Day of Dragon terhubung ke arah seorang si Ziria Sigen. Tapi lihat di arah bottom lane ini sudah mulai berkumpul, WJ cukup sekarat, menyisakan satu bar HP. Tapi sepertinya Lord bakal direlakan terlebih dahulu. Tapi lihat adanya split push dari anak-anak Rebellion Sinai di arah soft lane berhasil didapatkan, dan membuat EVOS Icon harus lebih bersabar lagi. Gimana cara untuk mempertahankan turret mereka yang satu persatu mulai digrogoti sama sisi Rebellion Sinai. Tadi kalau kata gue nih dapat satu Inhibitor turret aja bagus ya. Iya. Dan akhirnya dapat beneran. Inhibitor turretnya dibuka, tapi juga dibuka reward manipulation. Bahkan lompatan indah terjadi. Satu member Ursula Tempest of Death juga dikeluarkan. Double kill kali ini dari seorang clean ya. Dua member dari Rebellion Sinai terhilang begitu saja, membuat Rebellion Sinai mundur perlahan. Tapi pasti karena mereka nggak mau ngambil resiko. Walaupun ada damage dealer dari Roger dan juga Cecilion, tapi nggak ada yang nge-backup untuk nebein serangan dari anak-anak EVOS Icon. Dan what a play defensif yang dimainkan oleh mereka. Kali ini mereka mendapatkan El Momento untuk bisa membalikan keadaan. Apalagi kita tahu Tas kali ini udah punya purple buff, dan dia udah coba untuk mendapatkan satu objektif di area bawah. Dan ini tugasnya clean banget, link banget untuk bisa split push. Ya, dia harus coba tarik ulur sih, karena hitungannya at least ngedorong bawah sama dorong atasnya. Dan ini dia untuk item build-nya, silakan go nih. Oke, untuk saat ini Clintnya udah jadi Malefic Roar sebenarnya. Ya. Dari segi damage ditambah juga dari Endless Battle udah lebih dari cukup. Nih kayaknya OTW DHS nih ya. Lagi OTW DHS mestinya. Atau ke arah Windtalker maksudnya Windtalker DHS enggak? Windtalker. Jadi ini kalau udah jadi mestinya lebih pede lagi. Jadi untuk saat ini memang defense saja. Tetapi kalau dari sisi kiri Rebellion Sinai juga mesti lebih proaktif lagi. Oke, mereka masih in control. Ya. Ekonomi juga mereka megang. Cuman teman-teman dari EVOS Icon kayaknya udah nggak takut untuk siap war. Apalagi dengan mereka udah siap Lina, kayaknya mereka udah siap banget team fight. Dan tentunya Cecilion positioning is key. Ya, harus jaga jarak banget. Dan ini bakal memancing keributan di area Lord Pit-nya. Pendragon menjadi sandbag di arah depan. Bakal coba untuk dicicil, diusir sama Ziria Sigen. Tapi perlahan menyisakan 3 bar HP dari Lord kali ini. Maju perlahan tapi pasti.
Di arah sampingnya Hais Gerald cukup sekar menggunakan double HP. Pendragon juga hadir. Circling Eagle ke arah backline, tapi ternyata lihat di arah depan tiba terjadi dan The Web Dragon Lordnya ternyata tercuri oleh seorang Tas dengan retributionnya kali ini dipecah belah. Bahkan WJ-nya sendirian di arah depan harus menjadi korban jiwa. 2 men down dari sisi Rebellion Sinai. Perlahan tapi pasti bener kata Goni, Eves Icon udah nggak takut lagi dan mulai memiliki momentum dan terbukti dapetin Lord plus 2 member dari Rebellion Sinai. El Memento sudah didapatkan oleh anak-anak EVOS Icon. Kali ini mereka memang ketir di area awal mid lane sampai mid game. Bahkan inhibitor turret udah sekarat banget di area tengah dan juga di area bawah. Tapi ketika linknya udah datang mulai beraksi dari seorang Tas, langsung siap dengan retribution. Dan kali ini momentum didapatkan oleh anak-anak EVOS Icon. Kali ini dari Rebellion Sinai mereka mencoba untuk melakukan defensif yang sungguh maksimal. Tapi hati-hati dengan adanya Cloud Kun, ini akan bisa menjadi masalah besar bagi Rebellion Sinai kalau misalnya mereka berada di tengah-tengah reload manipulation yang mungkin akan segera dibuka. Apalagi Lord yang masuk menit 15 seperti ini, Lord yang udah luar biasa, Lord yang bakal ngamuk dan bakal ngecharge ke arah inhibitor turret melihat anak-anak Rebellion Sinai. Tapi selain reload manipulation udah dibuka, satu member udah hilang dari tangan Dark Side. Bahkan satu inhibitor turret kali ini menjadi target operasi. Tempest of Blade itu dikeluarkan. Dikempos mendapatkan 2 member looking for triple kill dan triple kill kali ini diamankan oleh seorang Walrus. What a defense yang dilakukan oleh anak-anak Rebellion Sinai. Kali ini mereka membiarkan, oke lu maju anak-anak EVOS, gua udah siap di belakang dan gua bisa dapetin 3 point kill sekaligus. Ini ternyata teori baiting lagi kah? Ya. Dapetin momentum, kita balikin lagi. Gila. Dan ternyata 4 member yang harus di pick off. Tapi kali ini Tas Didi atau Tas Dede harus mundur terlebih dahulu. Dipancing tanpa Blade. Where are you going? Cause you cannot going anywhere. Menyisakan serangan 16 MC. Apakah bakal langsung di end saja? 2 melawan 5 maju ke depan. Maju tak gentar, menggaruk ke arah base dari sisi Walrus. Tapi ternyata di arah depannya dikendalikan satu persatu, ditumbangkan 2 member, bahkan 2 tuker 1 dari Stain ditukarkan dengan Pendragon dan juga Tas Didi yang membuat dari Rebellion Sinai 4 melawan 3 masih bisa diamankankah? Yes, ternyata dicuri ya. Purple Buff oleh seorang Walrus dan WJ. Lihat WJ fokus ke arah turret. Ayo WJ, where are you going? 1 tercancel dan Pasrah kah? Gokil banget, bener-bener nge-baiting ke taunting. Walaupun akhirnya tumbang, tapi itu menjadi suatu entertain yang luar biasa banget. Ravici menjadi korban dari taunting dilakukan oleh seorang WJ. Udahlah, dia pikir dia udah pasrah ya. Gue kira udah ina. Nyata loh masih ada ultimate ternyata bro. Gila. Kita pun sempat terdiam sepersekian detik ya. Dapetin innovator dia. Dapetin innovator. Backdoor. Kelinci datang sendirian katanya, ngapain nih? Pas. Hajar aja bro. Gue kayaknya pas cooldownnya Dan ya. Itu kayaknya pas cooldownnya abis kayaknya pas ultimate itu tadi. Iya kayaknya sih pas banget muncul ya. Gila tapi nih lihat Tas Dede nyolong Purple Buff nih. Iya memang perlu banget ya untuk Purple Buff apalagi Link. Kalau misalnya dia nggak punya Purple Buff, ini nggak punya stamina lagi. Dan ini dia untuk replaynya Goni. Ini menurut gue terlalu overextend ya. Tadi minionnya sebenarnya low HP semua. Tapi mereka maksa. Oke, nggak masalah. Maksa, tetapi sayangnya jadi 2 korban kalau nggak salah ini dari Rebellion Sinai. Harus silang Ceciliannya juga kena, 1 member lagi kayaknya. Dan di sini WJ abis ngancurin innovator dia. Udah ada ready ya. Ultimate-nya ready, cuman itu dari Clintnya terlalu terekspos begitu aja. Betul. Dan terlalu polos kayaknya. Salah miskalkulasi juga, cuman jadi sasaran yang sangat empuk banget kata WJ ya. Ngapain katanya gitu kali ya. Gokil ya. Ini permainan Rebellion juga EVOS Icon luar biasa banget. Kejutan-kejutan dan entertaining dilakukan kepada kita. Bahkan Lord yang ketiga kali udah mulai muncul. Ini kalau kata Om Wawa, Lordnya bakal lebih ngamuk lagi. Udah punya efek-efek petir tuh dalam badannya. Dan EVOS Icon kali ini udah mulai mencoba untuk mendapatkan Lord tersebut. Dan di sisi lain Rebellion Sinai yang gak mau tinggal diam. Mereka merespon langsung reward manipulation dibuka. Retribution siapa yang dapatkan? Cecilian, what a play dari Stain kali
ini Tempest Bomb dikeluarkan. Bahkan di sisi lain masih ada yang sekarat di area belakang. WJ dan juga Warus gak mau terlalu berlebihan. Lihat dari glue-nya split kali ini dengan ada Immortal pecah akan menjadi santapan lezat bagi anak-anak Rebellion Sinai. Lihat dari Matildanya masih dikejar dan godlike untuk seorang Warus kali ini. Tapi sisi lain Ruby-nya mau kemana kamu? Udah ada Pendragon yang siap siaga, bahkan double kill mungkin diamankan. Oh ternyata tidak, masih bisa diamankan oleh Cloud Kun. Tapi lihat nih, udah di zoning abis-abisan oleh anak-anak Rebellion Sinai. Yes, terpecah belah, bahkan teamfight terjadi di arah base-nya. Masih ada manipulasi dunia nyata, tapi ternyata sepersekian hit masih bisa dihabisi dan Rebellion Sinai berhasil mengalahkan kemenangan atas EVOS